Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Mayu Ardianto dari kelas 8C nomor absen 15. Saya akan menyampaikan tentang isu-isu pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban manusia. Pendidikan sejatinya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pendidikan berkaitan erat dengan berjalannya pembangunan, sebab sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat mempercepat pembangunan. Dalam realitanya, pendidikan di masing-masing negara memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kualitas pendidikan di negara maju terlihat jelas berbeda dengan kualitas pendidikan di negara berkembang. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi taraf hidup masyarakatnya, yang mana pada masyarakat di negara maju memiliki taraf hidup yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah. Hal ini karena pendidikan di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai permasalahan yang rumit dan tak pernah usai. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan isu-isu yang menyelimuti dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai permasalahan terkait dengan kualitas guru yang rendah. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, di mana guru memiliki peran penting dalam berjalannya kegiatan belajar mengajar. Seorang guru dituntut memiliki kompetensi yang baik agar dapat membangun generasi mendatang yang lebih baik. Namun, pada realitanya, tidak semua guru memiliki kompetensi yang baik. Banyak kita jumpai guru-guru yang kurang dalam penguasaan materi pembelajaran. Misalnya, pada guru jenjang sekolah dasar, mereka dituntut untuk dapat menguasai semua bidang pelajaran, yang mana kadangkala terdapat materi pelajaran tertentu yang mereka kurang kuasai. Akibatnya, banyak guru yang mengalami kesulitan atau terkendala dalam mengajarkan materi pembelajaran kepada siswanya. Hal ini tentunya cukup berbeda jika dibandingkan dengan guru pada jenjang sekolah menengah, yang hanya fokus menguasai satu bidang tertentu sehingga mereka lebih kompeten dalam mengajar. Selain itu, masih banyak guru yang belum profesional dalam bekerja. Hal ini dapat terlihat dari perilaku buruk para guru yang suka meninggalkan kelas ketika mengajar, terlambat masuk kelas, bermalas-malasan di kelas dengan bermain smartphone, mengobrol dengan guru lain ketika dalam proses belajar mengajar, sehingga mengabaikan muridnya dan memberikan contoh yang tidak baik kepada muridnya. Kesejahteraan guru yang rendah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu guru dengan status honorer dan guru dengan status pegawai negeri sipil. Perbedaan menonjol yang dapat terlihat di antara keduanya adalah pada segi ekonomi, di mana gaji yang didapatkan keduanya sangat berbeda. Guru dengan status PNS memiliki gaji yang stabil dan tunjangan sesuai dengan aturan gaji PNS yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Sedangkan guru dengan status honorer memiliki gaji yang rendah dan kadangkala jauh lebih rendah dari gaji buruh. Dari beberapa kasus, gaji honorer sering kali dibayar terlambat hingga berbulan-bulan lamanya. Hal ini membuat para guru honorer berusaha mencari pekerjaan sampingan karena gaji mereka tidak cukup untuk kebutuhan hidup. Berbagai permasalahan terkait dengan kesejahteraan guru di Indonesia memang cukup memprihatinkan. Terlepas dari masalah gaji, masa kerja yang lama dan tidak adanya kepastian dalam mengangkatan guru honorer juga turut andil dalam mempengaruhi hal tersebut.
Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya perhatian pemerintah akan kesejahteraan guru honorer. Hal ini kemudian berimbas pula pada produktivitas guru yang menurun karena fokus para guru terpecah antara mengajar dan mencari cara untuk bertahan hidup dengan gaji kecil yang mereka terima. Untuk mencegah hal yang telah saya sampaikan di atas, maka pemerintah harus menyamaratakan gaji guru honorer dan jangan terlambat membayar gaji guru honorer, agar pembelajaran bisa maksimal dan pendidikan di Indonesia bisa semakin maju. Demikian pula di zaman sekarang ini, pemerintah harus pintar-pintar memilih guru agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan untuk guru SD yang harus menguasai semua mata pelajaran, beda dengan guru-guru di SMP ataupun SMA, SMK, itu sangat kurang menurut saya karena hal itu guru kurang maksimal menyampaikan materi atau pelajaran. Inti dari penjelasan saya adalah pendidikan di Indonesia kualitasnya sangat kurang. Untuk memperbaiki hal itu, pemerintah harus melakukan beberapa gerakan yang baik. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan gaji guru honorer dan tidak membayar telat gaji mereka. Dan tidak memaksa untuk guru SD menguasai semua mapel agar materi bisa tersampaikan dengan jelas. Demikian penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.